Untuk membahas terkait dengan kabel semraut yang menimbulkan maut, sudah terhubung dengan pengamat tata kota, ada Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yayat. Pak Yayat, kita tahu bahwa Ya, ini mungkin buat orang yang tinggal di Jakarta, ini hanyalah bom waktu ya. Kapan kira-kira kemudian akan meledak? Dan hari ini ternyata ada 2 kasus back to back begitu Pak. Kalau yang Anda lihat, soal kabel semraut di Jakarta ini tuh gimana sih cara kita menanganinya Pak? pertama begini, kalau kita mengacu kepada rencana tata ruang kota, itu ada namanya struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu adalah pusat kegiatan yang dilayani oleh jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan itu salah satunya adalah listrik, air, kabel untuk optik, ya, komunikasi dan sebagainya. Nah, pendekatannya dua. Satu, disiapkan jaringan yang optimal, aman dan nyaman. Itu adalah ducting, saluran di bawah tanah. Itu oleh pemerintah bisa atau oleh swasta juga bisa. Jakarta itu sudah punya peraturannya, Pergub 106 tahun 2019. Pertanyaannya, kapan DKI mulai membangun secara lebih merata dan maksimal? Kalau dilakukan oleh pengembang, itu udah banyak. BSD, Alam Sutra, SCBD, kemudian di Kuningan, kemudian juga Jalan Gatot Subroto, Tamrin, itu sudah tidak ada lagi kabel yang ngejuntai di jalan. Artinya apa? Sudah ada integrasi membangun satu sistem saluran terpadu. Tapi Pak Yayat, kita Bagaimana kan Kak? setiap berganti gubernur, bahkan di periode gubernur yang sama itu kadang-kadang mereka sudah statementnya kayak, ayo kita bagi para yang punya kabel nih tolong dibenahi. Tapi rasa-rasanya gitu tidak ada tidak ada keseriusan baik dari pihak pemerintah maupun yang punya kabel untuk membenahi ini semua. Apakah memang sekompleks itu? Sebetulnya sederhana aja, belajar dari Depok. Depok tuh Margonda Raya dikasih peringatan pemilik kabel. Tanggal waktu tertentu tahun lalu itu dinyatakan Margonda Raya bebas kabel menggantung, siapkan kabel di bawah tanahnya, tempat kabel bawah tanah. Kemudian dikasih peringatan, siapa yang menggantung kami gunting. Itu kan berarti suatu early warning system bahwa pemerintah kotanya nggak main-main. Nah, Oke, DKI oke. sebetulnya bisa. Bisa juga DKI ya Pak ya? bisa. Nah, Oke. nah, cuman pertanyaannya gini, kapan DKI mulai membenahi? Karena biasanya kalau pemerintahnya tidak bersikap, pemerintahnya tidak mengambil tindakan, itu tidak akan pernah ada. Swasta tetap akan jalan dengan cara sendiri. Baik, Dengan baik. Pak cara Yayat, kita dengarkan dulu ini ada statement dari PJ Gubernur DKI soal kabel semraut di Jakarta. Bina Marga untuk operasi besar-besaran yang kabel yang saya minta kepada pemilik kabel untuk tadi kemarin saya perintahkan ke Aspa untuk diberikan waktu lagi misalnya 1 bulan untuk membereskan kabel-kabel yang memang milik mereka yang mungkin sudah tidak terpakai dan lain. Setelah itu ya kita operasi pertama kalau memang dia sudah tidak dimiliki, pihak kabelnya motong. Jika tidak, ya. Terus terkait dengan kabel, kan gini sekarang kan antara tiang dengan tiang jaraknya jauh. Kabelnya cukup berat, kan gitu kan. Ya tadi saya panggil sama Bina Marga, ya sudah. Pemikiran ke depan itu bagaimana Abjatel itu membuat satu tiang untuk bersama. Itu dia Pak statementnya. Katanya sudah diimbau, kemudian juga ada persoalan misalnya kabel tiangnya yang terlampau jauh itu juga Pak. Tanggapan dari Anda terkait dengan statement itu? pertama satu statement beliau, ada kabel sampah namanya. Hmm. Kabel sampah itu adalah kabel lama yang tidak diambil oleh provider ketika dia membuat kabel baru. Kenapa? Biayanya besar, Oke. panjang. Kedua, ini bentang. Bentangnya tuh panjang karena apa? Ada ruas jalan, ada permukiman. Kemudian yang lebih menarik lagi gini, kalau di mana-mana itu di persimpangan itu rebutan pojokan jalan gitu. Namanya itu pojokan jalan, kalau kita melihat rumpun bambu, ini rumpun tiang gitu. Jadi ada 10 provider, ada 10 tiang menumpuk. Bisa kita bayangkan tuh di sudut-sudut jalan tuh. Bagaimana caranya kita melihat kabelnya amburadul begitu, tiangnya begitu banyak. Dan parahnya satu, tidak satu pun jelas itu miliknya siapa. Kabelnya sama hitam, tiangnya sama hitam. Tidak ada tanda-tanda pemilik.
Jadi begitu ada kejadian, ada yang menjuntai, ada yang jatuh, semuanya tidak bertanggung jawab. Nah, tadi himbauan dari Pak Gubernur PJ adalah satu, dalam ruas jalan tertentu data itu ada berapa perusahaan Oke. yang memutang di situ. Kedua, gotong royong. Jadi Ini mana antara kan? pemerintah dan juga pihak swasta yang punya itu memang harus punya peran dua-duanya ya Pak ya untuk melerai begitulah ya kabel-kabel semeraut ini Pak. Ya, coba kita lihat tuh tadi ada kabel yang ngegulung di pojok-pojok. Itu kabel sampah itu. Dia tidak mau memotong, tapi bentangnya masih panjang, digulung aja, ditaruh di situ. Artinya tanggung jawabnya juga kurang. Nah, di sini yang harus dikeluarkan adalah dari peraturan gubernur yang ada, bisa nggak ditambah dengan peraturan tambahan? Misalnya, Tidak dibenarkan, misalnya tidak dibenarkan tuh caranya tuh. Tidak menyisakan kabel sampah. oke Pak, Kabel yang jadi kan tidak ini sudah tahunan nih Pak. Langkah yang apa ya, yang cepat lah gitu, yang cepat agar tidak memakan lagi korban. Apakah apa ya harus ada sanksi yang lebih apa ya, lebih tegas lah kepada para pihak swasta yang punya kabel ini Pak? Terutama kabel sampah yang tadi Anda katakan. Sanksi itu kan harus dilihat dari kesalahan-kesalahannya. Kalau tingkat kesalahannya udah parah, udah cabut izinnya. Tapi kan pertanyaan kalau cabut izinnya bukan nasabah, pelanggan kan pada protes. Ya, mereka menghadapi dilema. Di situlah yang sebetulnya tanggung jawabnya adalah satu, provider penanggung jawab itu harus maksimal, minimal satu ya. Kesulitannya tuh kalau untuk membuat kabel bentang yang tenggang, tidak kendor gitu ya. Itu memang harus banyak tiang, tapi kan tidak semua tiang gampang dipasang. Ya. Karena tiang itu pun juga harus pada tempatnya. Pasang tiang sembarangan diprotes sama masyarakat. Termasuk saya dulu tukang protes. Kalau ada tiang provider nambah-nambah depan rumah. Udah cukup dalam satu kawasan tuh, cukup oleh satu provider. Tapi Baik. sekarang kan kita banyak sekali yang menawarkan promosi-promosi, begitu banyak Baik. bonus-bonus, ujungnya bebannya di infrastruktur. Jadi sekarang pejabat gubernur mengambil berunding bersama dengan para provider, yuk sama-sama kita data, minta data terbaru, mana yang Baik baru, Pak Yayat, mana artinya bahwa oke selain ketegasan dari pemerintah, butuh juga duduk bersama untuk mengatasi persoalan kabel semeraut yang memang sudah tahunan. Baik, terima kasih Pak Yayat atas perbincangan singkat kita, sehat selalu Pak.